Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 18. Elia diangkat ke surga. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi ia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu, diamlah." Elisa berkata kepadanya, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan, lalu berhenti agak jauh dari mereka, sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Kata Elia, "Engkau meminta hal yang sukar. Namun jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi." Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya, dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyaknya menjadi 2 bagian. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh, lalu kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, memukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ketika dipukulkannya ke atas air, air itu terbagi ke satu sisi dan ke sisi yang lain, lalu menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata,
kuasa Elia telah pindah pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Kata mereka kepadanya, lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 laki-laki yang tangkas. Biarlah mereka pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan roh Tuhan mengangkat dan melemparkan dia ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah menyuruh mereka pergi. Tetapi mereka terus mendesak dia sampai ia merasa sungkan. Lalu ia berkata, suruhlah mereka pergi. Mereka menyuruh 50 orang itu pergi. Orang-orang ini mencari selama 3 hari, tetapi tidak menemukan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di Yeriko, ia berkata kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai segala perkataan Tuhan, mereka akan diperkaya dalam pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan berkata, aku akan menaruh hukumku dan akal budi mereka dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ibrani 8 ayat 10b. Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita ada di tanggal 1 Juni ya. Bulan baru, Tuhan mengizinkan kita untuk masuk babak baru lagi dalam kehidupan kita, dan kita bersyukur hari ini kita masih diperkenankan untuk duduk bersama sebagai orang beriman, ada dalam persekutuan kita untuk terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, dalam menjalani kehidupan kita seringkali kita terus diperhadapkan dengan berbagai pilihan, berhenti atau tetap setia kepada Tuhan. Dan seringkali yang membuat kita tidak setia itu ketika kita diperhadapkan dengan banyak sekali pergumulan yang datang dalam kehidupan kita. Pergumulan yang datang terus-menerus, pergumulan yang bertubi-tubi datang, dan rasanya kesetiaan dan ketaatan kita goyah di hadapan Tuhan. Kita bisa meninggalkan Tuhan, kita memilih jalan keluar dari duniawi ketimbang kita lebih setia kepada Tuhan. Apalagi kita yang hidup di zaman modern ini, kita hidup dalam perkembangan zaman yang semakin maju, dan kita adalah manusia-manusia yang tidak sabaran. Contoh, ketika kita ingin memiliki sesuatu barang, kemudian sudah lama sekali kita ingin memiliki barang itu, kemudian kita memesan tetapi kurir belum juga mengantarkannya, kita ada menunggu dengan waktu yang lama. Atau mungkin anak-anak kita di rumah, ketika kita memberikan mereka gadget, HP untuk mereka nonton, kalau jaringan tidak baik, dia loading, kemudian videonya tidak terputar, pasti anak-anak kita menangis. Nah, ini adalah gambaran kita manusia-manusia hari ini yang hidup di zaman modern, yang tidak suka menunggu,
kita maunya yang serba cepat. Kita tidak mau menunggu. Tetapi bagaimana kalau Tuhan katakan kepada kita, tunggu. Waktuku belum datang untuk aku nyatakan kemuliaanku kepadamu, untuk aku nyatakan kasihku kepadamu. Nah, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Menanti adalah pekerjaan yang sulit. Ketika kita menunggu sesuatu yang lama, itu menjadi satu tantangan bagi kita. Karena itu ketika ada dalam penantian, ketika ada dalam suatu kita menunggu sesuatu, diperlukan kesabaran. Kesabaran itu diperlukan dalam kehidupan kita. Tanpa adanya kesabaran, tanpa adanya kesetiaan, kita bisa saja menjadi orang-orang yang berkhianat, atau mungkin saja kita mendapati atau menerima pengkhianatan dari orang-orang di sekitar kita. Karena itu ada kata bijak yang katakan bahwa ujian dari sebuah penantian adalah kesabaran dan kesetiaan. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini yang akan mengajar kita, memperingati kita lagi tentang kesetiaan itu, dia merupakan satu kisah tugas pelayanan tentang seorang nabi, yaitu Nabi Elia yang melakukan pelayanannya di bumi dan dia akan selesai dalam pelayanannya. Dan di situ diceritakan juga tentang kesetiaan seorang nabi yang kemudian akan menggantikan Elia ini. Elia melayani di Israel Utara kurang lebih 75 tahun lamanya. Dan dia melayani sepanjang masa pemerintahan Raja Ahab, Raja Ahazia, Yoram, Yehu, Yoahas, dan Yoas. Nah, Tuhan sudah menetapkan batas dari pelayanan Nabi Elia. Jadi ketika sudah tiba waktunya, Tuhan akan membuat Elia terangkat ke sorga. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, berita tentang Elia yang akan terangkat ke sorga ini telah diketahui oleh para nabi di Gilgal, di Betel, bahkan di Yeriko. Tadi ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, dikatakan ada para nabi yang berkumpul di tempat-tempat demikian. Dan meski Elia juga dia tahu bahwa pelayanannya akan berakhir, tetapi dengan tenang dia melangkah bersama dengan salah satu hambanya yang setia, yaitu Elisa, yang kemudian dalam tema kita akan belajar tentang kesetiaannya. Hamba yang menanti dengan setia. Dari Elisa kita akan belajar bagaimana dia menunggu pekerjaan tangan Tuhan, dia menunggu bagaimana rencana Tuhan terjadi dalam kehidupannya untuk menggenapi firman Tuhan, bahkan untuk melanjutkan pelayanan dari Nabi Elia. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Nabi Elisa ini adalah salah satu nabi yang sangat setia. Dan dia diurapi oleh Nabi Elia. Dan dalam pelayanannya dia selalu mengikuti kemanapun Elia pergi, Elisa mengikutinya. Karena dia taat, dia setia sebagai seorang hamba terhadap gurunya. Jadi ketika dia mengetahui bahwa Elia akan terangkat ke sorga, dia tidak meninggalkan Elia, tetapi dia terus mengikuti Elia kemanapun Elia pergi dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan di akhir pelayanan Elia. Jadi dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar ini merupakan satu momen transisi antara kepemimpinan Elia kepada Elisa yang kemudian diberikan roh oleh Tuhan untuk melanjutkan pelayanan dari Nabi Elia. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Elia dan Elisa dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, mereka berjalan dari Gilgal kemudian ke Betel dan sampai ke Yeriko dan akhirnya mereka tiba di sungai Yordan. Dan kita baca dalam firman Tuhan bahwa di setiap titik ketika mereka sampai di satu kota, Elia akan berkata kepada Elisa untuk tinggal, menanyakan kepada Elisa untuk tinggal. Tetapi apa jawaban dari Elisa? Kita mendengar bahwa Elisa tidak mau meninggalkan Elia dalam akhir pelayanannya.
Elisa menunjukkan kesetiaan dan ketekunannya yang luar biasa. Meskipun beberapa kali ditanyakan oleh Elia, tetapi dengan komitmen. Dia tetap mengatakan bahwa dia akan mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Kita baca dalam firman Tuhan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau sendiri. Ini adalah satu komitmen dari Elisa, menunjukkan kesetiaannya, menunjukkan ketaatannya kepada gurunya. Ketika dia sebagai hamba mempunyai seorang guru, dia menunjukkan kesetiaannya. Dia tidak meninggalkan Elisa dalam masa akhir pelayanannya. Bahkan saat Elisa dicegat oleh rombongan para nabi, kita baca dalam firman Tuhan, mereka bertanya kepada Elia, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhanmu akan diangkat ke sorga oleh Tuhan? Dia sebenarnya tahu, karena itu apa yang menjadi jawaban Elisa kepada para nabi itu? Aku juga tahu, diamlah. Dia tahu bahwa akan terjadi hal yang demikian. Elia akan terangkat ke sorga. Tetapi dia dengan setia terus mengikuti Elia karena kesetiaan dan ketekunannya. Karena ketaatannya. Jadi Elisa dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa dia adalah hamba yang setiawan. Seluruh hidup Elisa dia pakai untuk ada dalam pelayanannya bersama dengan Elia. Sampai akhir pelayanan Elia. Bahkan ketika Elia terangkat ke surga, dia tetap setia ada bersama-sama dengan Elia. Kesetiaan Elisa membawa berkat besar dalam kehidupannya. Dia tidak hanya menyaksikan Elia terangkat ke sorga, tetapi kemudian dia mendapat 2 bagian roh dari Elia yang kemudian memampukan dia untuk melanjutkan pelayanan yang kemudian dipercayakan kepada Elisa. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Elisa memang dia tahu bahwa Elia akan terangkat ke sorga. Tetapi dia tidak tahu persis kapan tepatnya waktu Tuhan nyatakan untuk Elia naik ke sorga. Tetapi ia hanya tahu bahwa momen itu akan terjadi. Bahwa rencana Allah itu akan terjadi dan firman akan digenapi. Tetapi dia memilih untuk tetap dekat dengan Tuhan. Sekalipun gurunya akan terangkat ke sorga. Sebagai hamba, dia memilih untuk tetap dekat. Dia memilih untuk setia. Banyak kita orang percaya, orang beriman hari ini ketika kita ada dalam masa penantian, kita menunggu sesuatu. Bahkan ketika kita menanti jawaban doa kita menantikan pemulihan, bahkan menantikan sesuatu panggilan yang lebih jelas lagi dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak sabaran. Dalam penantian itulah, dalam pergumulan itulah, kemudian hari ini Elisa menjadi contoh bagi kita. Dia menjadi pengingat bagi kita bagaimana kesetiaannya, bagaimana dalam pergumulannya dia tetap dekat dengan Tuhan, dia tetap setia dengan Tuhan melalui Elia yang ada bersama-sama dengan dia dalam pelayanannya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Elisa bukan hanya penerus Elia karena mereka punya kedekatan emosional yang kuat, tetapi karena kesetiaan Elisa yang teruji, ketaatan Elisa yang teruji dan ketekunan untuk menerima panggilan pelayanan, meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Elia dalam pelayanannya. Untuk dipercayakan kepada dia ada dalam kesetiaan. Sehingga itu juga menjadi tolak ukur bagaimana Elisa dipilih untuk menggantikan Elia. Dan kita baca dalam firman Tuhan apa yang Elisa minta ketika Elia menanyakan kepadanya. Elisa tidak meminta harta kekayaan, dia tidak meminta kekuasaan, bahkan tidak meminta popularitas. Tetapi dia meminta roh. Bagaimana dia percaya bahwa dia akan melanjutkan pelayanan, dia tidak mampu tanpa roh Tuhan. Karena itu dia meminta roh yang kemudian memampukan Elisa, memberi dia kekuatan untuk dia melanjutkan pelayanan. Bagaimana kalau kita yang hidup hari ini dikasih pilihan untuk meminta, bebas meminta apa saja.
Kira-kira apa yang hendak kita minta? Apakah kita mementingkan diri kita sendiri? Kita meminta hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri? Atau kita mampu seperti Elisa yang tidak meminta kekayaan, tidak meminta kekuasaan, popularitas, tetapi meminta roh daripada Tuhan. Ini menjadi satu tantangan bagi kita yang hidup hari ini. Ketika kita dikasih kesempatan untuk menerima banyak berkat, dikasih kesempatan untuk meminta ini dan itu, seringkali kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak memikirkan hal-hal lain. Yang kita pikirkan adalah bagaimana menyenangkan diri kita, bagaimana memuaskan diri kita, bagaimana memuaskan daging kita sebagai manusia. Elisa hari ini menjadi pengingat bagi kita tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan, kita tetap setia dengan Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, bahkan Elisa menjadi contoh bagaimana ketika kita setia dengan perkara kecil, kita akan dipercayakan untuk memegang perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Kita perlu peka terhadap kasih Tuhan, perlu peka terhadap apa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Elisa, dia melihat Elia terangkat ke sorga. Itu bukan hanya mata jasmani tetapi kepekaan rohani Elisa. Anak-anak nabi, para nabi itu mereka tahu bahwa Elia akan terangkat ke sorga. Mereka mengingatkan Elisa. Tetapi apakah mereka melihat Elia naik ke sorga? Hanya Elisa yang melihat itu. Karena Elisa peka. Dia peka terhadap Tuhan. Apakah dalam kehidupan kita belajar firman Tuhan tiap hari, kita tahu firman Tuhan, tetapi kita tidak mengizinkan Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita, kita tidak mengizinkan untuk kita mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita tahu janji-janji Tuhan, kita tahu bahwa itu semua akan digenapi, tetapi toh seringkali kita tidak peka ketika kita ada dan menjalani pergumulan kehidupan kita. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan hari ini kita belajar tentang Elia terangkat ke sorga. Ini juga tidak terlepas dari cerita kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis kemarin. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga juga ada janji yang diberikan. Bahwa ketika Tuhan naik ke sorga, ada Roh Kudus yang dijanjikan untuk dicurahkan. Karena itu Tuhan ketika terangkat ke sorga, dia menjanjikan kepada para murid bahwa akan ada Roh Kudus yang dicurahkan. Karena itu para murid diingatkan untuk pulang ke Yerusalem, tetap tinggal di sana menanti turunnya Roh Kudus. Adanya Tuhan menyuruh murid-murid untuk tetap setia menunggu tercurahnya Roh Kudus bagi mereka untuk melanjutkan pelayanan mereka. Dan cerita Elia dan Elisa ini, Elia terangkat ke sorga, tidak beda jauh, tidak terlepas juga dari cerita Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kenaikan Elia ke sorga secara tradisional dipahami sebagai simbol kenaikan Kristus sendiri setelah kebangkitannya. Peristiwa Elia terangkat ke sorga di dalam perjanjian lama, dia menggambarkan dengan jelas proses kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Elia menggambarkan Tuhan Yesus dan Elisa menggambarkan kita yang hidup hari ini. Kita orang-orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak kita orang percaya hari ini menjalani kehidupan kita tanpa kesetiaan penuh. Karena kita belum sadar bahwa apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita bangun hari ini, itu adalah bekal bagi kita dalam kehidupan kita. Apa yang kita tuai, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kita belum benar-benar memahami itu sehingga kita menjalani kehidupan kita dengan kebebasan yang kita buat sendiri. Tidak melihat perintah-perintah dari Tuhan, tidak melihat kebenaran firman Tuhan yang setiap hari sebagai orang-orang beriman kita belajar dari kebenaran firman Tuhan.
Di zaman yang serba instan ini kita lebih memilih naik lift daripada naik tangga. Efisien, cepat, praktis. Kita seringkali memilih hal-hal yang instan. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kita melalui Elisa. Butuh proses Tuhan untuk menjawab setiap pergumulan kehidupan kita. Kalau kita melihat Elisa, dia ditanyakan sebanyak 3 kali. Kalau kita sebagai manusia, kita pandang pakai kacamata kita manusia, kita ditawarkan dengan berbagai tawaran yang menggiurkan, dengan tawaran-tawaran yang memungkinkan kita untuk ada dalam kesenangan kita, zona nyaman kita. Ditawarkan 3 kali. Apakah kita mampu seperti Elisa untuk terus berkomitmen, untuk terus mengikuti Tuhan dengan kesetiaan? Dia ditanya sebanyak 3 kali, tetapi dengan komitmen kesetiaannya, dia terus menyatakan bahwa dia mau ikut Elia. Kemanapun Elia pergi, kemanapun Elia melakukan pelayanannya, Elisa menyatakan bahwa dia akan terus mengikuti Elia. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak kita ingin menikmati berkat Tuhan, tetapi kita tidak mau melewati proses yang Tuhan berikan bagi kita. Kita maunya ketika kita berdoa ini Tuhan langsung berikan. Ketika kita bergumul dengan ini, kita minta ini dan itu, Tuhan langsung menjawab. Kita tidak mau proses, tetapi kita mau berkat dari Tuhan. Padahal Tuhan bilang, tunggu, ikut proses. Ada rencana Tuhan yang mau Tuhan nyatakan. Tapi kita manusia-manusia yang instan ini, tidak sabaran ini, tidak suka menunggu ini, kita sering menuntut Tuhan. Kemudian menjadikan kita sebagai manusia yang kita atur Tuhan, bukan Tuhan yang atur kita. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita maunya ini dan itu, Tuhan harus segera menjawab. Elisa menjadi pengingat bagi kita hari ini, bahwa Tuhan merajut hidup kita, memproses hidup kita dalam rencananya. Kalau hari ini kita bergumul dengan banyak hal, kita ingat bahwa Elisa dia ada dalam pergumulannya, langkah demi langkah, ujian demi ujian dia lewati untuk kemudian dia mendapatkan label kenabian itu untuk melanjutkan pelayanan dari Elia. Hari ini lewat Elisa kita mau belajar bagaimana kita menjadi hamba yang setia, yang taat kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Seringkali kita marah kalau ada orang-orang di sekitar kita yang tidak setia kepada kita. Ketika orang-orang di sekitar kita hanya datang ketika mereka butuh. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa itu yang kita lakukan terhadap Tuhan? Kita tidak menyadari, kemudian seringkali kita hanya memikirkan kehidupan pribadi kita sendiri. Kita tidak pikir bahwa hal demikian pula lah yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita sering hitung seberapa banyak orang mengkhianati kita, seberapa banyak orang tidak setia kepada kita. Pernahkah kita menghitung berapa kali kita tidak setia kepada Tuhan, tapi sampai hari ini Tuhan masih tetap setia kepada kita. Dengan penyertaannya, dengan berkat yang masih kita nikmati, bahkan kalau kita masih duduk di sini ada bersama-sama sebagai orang percaya, ini satu anugerah dari Tuhan. Pernahkah kita mensyukuri itu dalam kehidupan kita? Terus menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah belas kasihan dari Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini kita ada dalam berbagai pergumulan yang berat, yang membuat kita berseru kepada Tuhan, membuat kita ada dalam tangis kita menangis. Kalau tangisan kita, kalau air mata kita itu bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, maka bersyukurlah. Itu bukan satu luka, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena itu syukuri itu dalam kehidupan kita. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita belajar dari Elia, bahkan Elisa. Dalam pelayanan mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, orang-orang percaya hari ini yang terus diberkati, mari terus refleksikan dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita setia kepada Tuhan, sejauh mana kita taat kepada Tuhan, bahkan mengikuti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Tuhan tetap setia sekalipun kita manusia ini seringkali tidak setia. Tuhan tetap menyertai kita sekalipun kita manusia ini terus mengikuti keinginan kita sebagai manusia, tidak mengikuti perintah Tuhan. Tuhan mau kita menjadi hamba yang setia. Ketika kita setia, kita menerima berkat dari Tuhan dalam kesetiaan kita, dalam ketaatan kita. Karena itu mari kita terus belajar dari kebenaran firman Tuhan menjadi pengingat bagi kita. Percaya bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan itu semua karena Tuhan masih merajut hidup Bapa, Mama, dan saya. Menjadi kehidupan yang baik, menjadi kehidupan yang akan mendapat berkat Shalom Allah dalam kehidupan kita. Mari terus kembali dalam kehidupan kita, terus nyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.